Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bahas masih tentang torsi ya. Kali ini kita mau bahas tentang momen inersia ya. Nanti setelah ini kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, momen inersia itu apa sih? Ya. Jadi momen inersia itu kayak gini deh. Kalau kita untuk memutar suatu benda kan butuh yang namanya gaya, tapi ternyata nggak cuma gaya. Kalau ada gaya, kita dorongnya di poros, maka bendanya nggak berputar. Jadi yang membuat dia berputar sebenarnya bukan gaya, tapi torsi gitu. Jadi penyebab benda itu berputar itu nggak hanya gaya gitu, jadi torsi. Sama juga kalau di benda berputar, nah yang dipakai itu bukan massa tapi momen inersia gitu ya. Jadi seakan-akan kayak pengganti massa gitu ya di gerak melingkar atau gerak berputar. Nah, momen inersia ini lambangnya I, hasil kali massa, dan R ini adalah jari-jarinya gitu ya. Nah, di kuadrat jangan lupa. Nah, ini rumus seperti ini jika bendanya apapun gitu ya, cuma porosnya bukan di dia, bukan di benda tersebut. Contohnya misalnya gini, Bapak punya batunya diikat sama tali terus diputar. Nah, porosnya di batu bukan kan? Karena porosnya bukan di batu, maka rumusnya I sama dengan MR kuadrat. Pak, gimana kalau batunya bulat terus menggelinding? Nah, kalau batunya bulat menggelinding berarti kan porosnya ada di batu. Nah, rumusnya beda lagi. Tidak I sama dengan MR kuadrat. Gimana Pak kalau kayak gitu? Nah, kalau porosnya di benda, ini kebetulan ada 3 benda dengan masing-masing 2 kondisi. Ini yang kamu harus hafal ya. Jadi kalau misalnya ini yang paling sering keluar, jadi ada batang, silinder, sama bola. Jadi kalau ada batang diputer pas di ujung, maka rumus momen inersianya ada tambahan di depannya, 1/3 ml kuadrat. Kok nggak R Pak? Ya, jadi L ini bukannya jari-jari, melainkan panjang dari batangnya gitu ya. Ini beda ya, agak beda di batang. Selanjutnya kalau porosnya kita taruh di tengah. Kalau misalnya di ujung seperti ini ya, di ujung seperti ini nih. Nah, seperti ini nih. Atau seperti ini. Ya. Tapi kalau di tengah, nah seperti ini. Nah, bisa diputar gitu ya. Atau seperti ini. Ini di tengah. Kalau di tengah rumus I-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, selanjutnya silinder itu kayak benda yang bentuknya lingkaran tapi pipih atau gepeng gitu ya. Nah, pertama kalau berongga contohnya cincin. Kalau misalnya cincin kan sebenarnya pipih, cuma tengah-tengahnya bolong gitu ya. Nah, ini disebut dengan silinder berongga. Nah, kalau silinder berongga ini sama kayak seperti biasa, I-nya sama dengan MR kuadrat. Pak, berarti gak ada angkanya dong, angka depannya berapa dulu? Ini kan ada 1/12, 1/3, ada setengah gitu ya. Angka depannya berapa? 1 ya. Jadi kalau ditanya angka depannya berapa? 1. Jadi kalau nggak ada itu bukan berarti 0. Kan 0 kali MR kuadrat berapa? 0 kan? Berarti 1. Oke. Yang bejal, contohnya adalah uang logam. Jadi dia silinder, tengah-tengahnya nggak bolong. Jadi kalau uang logam kan nggak bolong. Maka kalau dicari I-nya sama dengan 1/2 MR kuadrat. Nah, selanjutnya adalah bola. Bola itu kalau berongga, contohnya bola tenis, tengah-tengahnya kosong. Mungkin kalau misalnya ada lagi bola basket, bisa, bola tendang, bisa gitu ya. Pokoknya bolanya itu berongga, kosong tengahnya. Ya. Kalau misalnya berongga, itu I-nya sama dengan 2/3 MR kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah, Pak ini kok R kuadrat nih? Sama ini bedanya apa? Kalau R ini berarti jari-jarinya. Karena memang bentuknya lingkaran ya.
Bola juga kan kalau dibelah itu bentuknya lingkaran. Maka R-nya ini adalah jari-jarinya. Terakhir, bola bejal. Contohnya ada bola golf. Bola golf itu juga bola yang padat ya, ada isinya gitu ya. Nggak kosong. Kalau misalnya kamu pukul dengan kayu tuh bola golf nggak hancur. Kamu banting pun nggak hancur. Nah itu karena dia padat sekali ya dan keras gitu ya. I-nya sama dengan 2/5 mr². Nah ini mungkin nggak cuma bola golf, bisa aja kayak bola bowling juga bisa gitu ya. Nah jadi yang perlu diingat, ini 3 benda dengan masing-masing 2 kondisi, atau secara tidak langsung ada 6 yang kamu harus hafal. Gimana Pak cara ngafalnya? Kalau kita ngafalinnya cukup di depannya aja nih, angkanya di depan. Jadi kalau kalau batang di ujung 1/3, batang di tengah 1/12, terus kalau silinder berongga 1, silinder pejal 1/2 atau setengah, bola berongga 2/3, bola pejal 2/5. Nah, jadi 1/3, 1/12, 1, setengah, 2/3, 2/5. Terkadang kita bingung. Misalnya gini, bola berongga sama bola pejal yang mana yang 1, mana yang setengah gitu ya. Nah, kalau misalnya gampangnya, kalau berongga dia lebih besar gitu ya. 1 sama setengah besaran mana? 1, berarti 1 itu untuk berongga. 2/3 sama 2/5 besaran mana? 2/3 dong, ini angkanya kecil di bawah justru berarti lebih besar. Artinya bola berongga yang 2/3, bola pejal 2/5. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, selanjutnya porosnya ada di dia nih. Tapi enggak di pinggir, enggak di tengah, enggak. Contohnya misalnya seperti ini. Ini ada batang. Kalau tadi kita belajar poros di tengah kan di sini ya. Nah, tapi porosnya ini tidak di tengah nih, di sini nih. Nah, seperti ini. Kalau di tengah kan seperti ini, kalau di ujung seperti ini, tuh. Nah, ini di sini. Gimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini namanya poros sembarang. Porosnya itu letaknya tidak di ujung dan juga tidak di tengah. Atau gampangnya bukan di tengah, gitu aja. Jadi kalau bukan di tengah, gimana caranya? Caranya adalah, pertama kita harus tahu dulu momen inersia di tengahnya atau IP-nya. Gimana tuh Pak cara nyarinya? Nah ini IP nih. Nah ini poros batang di tengah, IP-nya ini. Nah selanjutnya kalau silinder, nah ini semuanya IP ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya geser porosnya ke sebelah sini, nah jadi pergeseran ini kita sebut dengan D. Nah jadi momen inersia sementaranya, maaf, sembarangnya adalah momen inersia di poros atau di tengahnya, maaf, di tengah ini ditambah MD². Nah contohnya misalnya gimana? Misalnya kita kasih dari sini ke sini, ambil misalnya 4 meter, masanya misalnya 2 kg, kayak gitu ya. Nah selanjutnya pergeserannya misalnya 1 meter, berarti kita kerjainnya adalah I sementaranya sama dengan IP plus MD². Nah IP-nya gimana? IP-nya kita pakai yang di tengah ini berapa? Ya, 1/12 ml². Nah ini ditambah MD². Mungkin ini biar lebih gampang, kita ganti aja, jangan 4 kali ya. Ini mungkin kita ganti angka 6 saja ya. Nah misalnya 6 meter. Oke, jadi kita masukkan 1/12, masanya 2 kg. Selanjutnya L-nya 6 di kuadrat, ditambah 2 dikali D-nya pergeserannya berapa? 1 meter kali 1 di kuadrat. Nah ini berarti kita masukin
Nah, ini berapa? 6 ya. Coret lagi dengan ini. Nah, berarti 6. Ditambah 2 kali 1 kuadrat. 2 ya. Berarti berapa? 8. Satuannya apa, Pak? Massa kan satuannya kilogram nih. Sedangkan R itu satuannya meter tapi di kuadrat, jadi meter kuadrat. Nah, gini cara nyarinya. Pak, gimana kalau yang ini? Ini tinggal masukin rumus. Yang lebih susah seperti ini, gitu ya. Nanti kita masuk ke soal-soal yang lain yang masih berkaitan dengan momen inersia. Nah, selanjutnya adalah hukum Newton untuk torsi. Kita tahu bahwa hukum Newton itu waktu kelas 10 ada yang kedua ya. F sama dengan M kali A. Nah, kalau di sini gaya ini diganti dengan torsi, massa kayak tadi diganti dengan momen inersia. Untuk percepatan kita ganti dengan percepatan sudut atau alfa, di mana hubungannya alfa itu adalah A tangensial dibagi dengan jari-jari. A tangensial itu maksudnya adalah percepatan pada saat digerak lurus gitu ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke contoh. Ya, ini adalah contohnya ya. Jadi ada 2. Jadi ini di sini ada. Ini apa ya? Tahu nggak ini apa? Jadi ini misalnya adalah sebuah kawat pada sumbu X dan kawat pada sumbu Y. Tapi kawat itu diabaikan masanya. Jadi tidak kita hitung gitu ya masanya. Selanjutnya di kawat tersebut ada beberapa benda. Benda ini dibulat-bulatin, walaupun dibulatin kita nggak tahu dia apakah benar-benar bulat atau tidak. Selanjutnya, jadi ini bendanya ini jadi sembarang gitu ya, walaupun kelihatannya mungkin bulat. Nah, di sini besar masanya 2M. Bisa aja nanti bukan 2M, misalnya 2 kg. 2M ini berarti M ini kayak variabel gitu ya. Kalau ini M berarti masanya 2M ini M, maka ini 2 kalinya massa yang M ini gitu. Terus yang A ini apa ini Pak? Ini jaraknya. Jadi ini jarak-jarak mereka terhadap titik pusat. Nah, jadi ini kayak sebuah diagram Cartesius di mana ada benda-benda yang menempel di sumbu-sumbunya ya. Nah, selanjutnya apa? Dicari momen inersia terhadap sumbu X. Masih ingat? Kalau ada terhadap sumbu X, artinya itu apa? Ya, berarti porosnya di X gitu ya. Jadi, porosnya di sumbu X. Gitu. Nah, massa-massa ini kita lambangkan saja gitu ya. Ini adalah M1 misalnya, ini adalah M2, di sini adalah M3, di sini adalah M4. Nah, karena porosnya di X, nah berarti R-nya itu kita harus tentukan dari sumbu X gitu ya, secara tegak lurus ya. Kayak M1 di X. Kalau M1 di X, berarti jaraknya terhadap sumbu X berapa? 0 dong. Ya, jadi langkah kedua kita harus tahu, berarti kita tulis R-nya ya. Jadi R1 berapa? 0. R2 berapa? Nah, dia di sini. Di sini sumbu X. Jaraknya adalah 2A. Nah, jadi R2 adalah 2A. R3 gimana? R3 ini karena M3 ada di sumbu X, bendanya di sumbu X, jadi dia tidak ada jarak dong, berarti R3 0. R4 berapa? Oke, jadi R4 itu ada jarak nggak? Dia nggak nempel ya terhadap sumbu X-nya. Jaraknya berapa? A. Nah, berarti kita tulis A. Oke. Nah, selanjutnya ini karena ada 4 bendanya, maka
momen inersianya pun kita gabungkan. Gimana cara gabunginnya? Jadi istilahnya adalah I total gitu ya. Sama kayak torsi, kita tinggal jumlah aja I1 plus I2 plus I3 plus I4. Nah, selanjutnya gimana, Pak? Nah, ingat ya, I ini nggak ada negatif nilainya, kayak massa nggak ada nilai negatif. Nah, ini kita masukkan rumus yang kemarin, yang tadi gitu ya, bahwa I sama dengan MR kuadrat. Pak, itu kok kayak bola pejal atau bola berongga? Nggak, di depannya nggak ada angka. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita nggak pakai yang seperti itu, karena nggak ada keterangan. Yang pertama, di apaan? Yang kedua, dianggap ya, di sini porosnya tidak dibenda gitu ya. Jadi kita pakainya I sama dengan MR kuadrat semua gitu ya. Baik, kayak I1 berarti M1 R1 kuadrat, I2 M2 R2 kuadrat, ini M3 R3 kuadrat, terus M4 R4 kuadrat. M1 berapa? Ya 2M dikali 0 kuadrat. Terus ini M2 M dikali 2A. Tapi kamu harus dalam kurung di kuadrat. Hati-hati ya. Nanti ini bisa salah di sini. Selanjutnya M3. M R3-nya 0 di kuadrat. Ditambah M4 2M dikali A-nya di kuadrat. Nah, ini kita kaliin berapa ini? 0 ditambah M. Nah, 2 di kuadrat berapa? 4 dikali A kuadrat. Tambah 0 tambah 2M kali A kuadrat. Nah, ini kan 4MA kuadrat ditambah 2MA kuadrat. Jadi berapa? 6MA kuadrat. Ini MA kuadrat itu bukan satuannya, variabel. Seperti itu. Nanti kalau misalnya dia diganti dengan angka, misalnya 2 meter sama 1 meter, tinggal ganti ini A-nya jadi 2 meter atau 1 meter. Masanya juga sama. Dan ingat, R-nya di kuadrat. Nanti kalau misalnya nanti kamu ngerjain di buku nggak ada jawabannya, kemungkinan 1, salah sumbunya. Dibilang sumbu X, kamu nyari ternyata malah yang di sumbu X yang kamu R-nya ada, tapi yang di sumbu Y malah 0. Nah, itu 1. Yang kedua kesalahannya adalah R-nya nggak kamu kuadrat. Nah, di situ letak kesalahannya. Nah, selanjutnya ini ada soal yang kedua. Sebuah bola pejal memiliki inersia 5 kg meter persegi. Terkadang di soal fisika jadi ada yang kayak kurang lengkap gitu. Di sini tulisnya inersia doang, bukan momen inersia. Tapi kalau begitu jangan bingung-bingung amat ya. Kita lihat satuannya aja. Lihat di sini 5 kg meter persegi. Berarti ini adalah momen inersia gitu ya. Jadi kalau kita bikin diketahui, berarti momen inersianya berapa? 5 kg meter persegi. Dalam keadaan diam. Kemudian momen gaya sebesar 4 Newton meter. Nah, momen gaya, hati-hati ya. Ini ada momennya, bukan gaya. Jadi bukan F, tapi torsi. Jadi momen gaya itu torsi ya. Besarnya 4 Newton meter. Kita lihat juga satuannya udah ada. Selanjutnya bekerja pada roda tersebut, besar percepatan sudut yang dialami roda tersebut adalah. Nah, yang tanya adalah apa? Alfa. Nah, kalau seperti ini, tadi kan kita udah tahu rumus hukum Newton pada gerak rotasi ya. Jadi torsi sama dengan I dikali alfa. Torsinya berapa? 4. I-nya berapa? 5. Alfanya berapa? Ya tinggal pindahin ya. 4 dibagi 5. Berapa nih? 0,8. Satuannya radian per second. Seperti itu. Nah, ini dua contoh.
Nanti kita lanjut lagi ke contoh yang lainnya setelah ini. Ini satuannya radian per second kuadrat ya, maaf. Jadi kalau radian per second itu kecepatan sudut. Nah, kalau ini percepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat, sama kayak percepatan meter per second kuadrat, seperti itu ya.